Video khusus ya. baik Ustadz. Ya. Ini berhubung dengan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu pengertian puasa dan juga Syariatan. pensyariatannya. Ini antum juga sudah menyiapkan PowerPoint-nya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Udah. Baik. Nanti Langsung aja ya. ya, para jamaah sekalian, mungkin silahkan dipersiapkan perangkat alat belajarnya. Barangkali nanti ada beberapa poin yang bermanfaat bagi kita. Nanti kita sambil menyimak, sambil mencatat. Oke. Baik, kepada Ustadz Muhammad Ajib, kami persilahkan dengan segala hormat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik para pemirsa, mahasiswa Sekolah Fikih dan juga Ustadz Akbar, alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Sekolah Fikih kita insya Allah akan membahas mengenai fikih puasa, Ustadz Akbar. Baik, Ya. Dan fikih puasa ini kurang lebih nanti butuh sekitar 32 pertemuan untuk fikih puasa. Lumayan banyak Iya. berarti. Berarti kalau seminggu sekali, kira-kira 32 pertemuan itu berapa bulan nanti? Ya, hitung sendirilah nanti ya. Jadi butuh 32 pertemuan ya untuk menyelesaikan fikih puasa. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar ya. Jadi untuk fikih puasa sendiri saya udah mengumpulkan setidaknya ada 24 pembahasan. Padahal tadi kalau bisa kan jadi 32. Maka dari 24 pembahasan ini nanti mungkin ada bagian-bagian tertentu yang dipecah gitu. Ya, mungkin nanti poin nomor 9 itu kan agak panjang itu ya, mengenai yang membatalkan puasa itu. Iya, Ya, belum lagi khilafiyah 4 mazhabnya. Jadi dari 24 ini mudah-mudahan nanti bisa kita bahas sampai 32 pertemuan itu. Ya. Jadi khusus fikih puasa memang ditentukan sebanyak 32 pertemuan. Nah, supaya kita tergambar dulu ya Ustadz Akbar ya, dan Ya, para mahasiswa Sekolah Fikih, biar kita tahu dalam fikih puasa itu apa saja nanti yang kita bahas ya. Misalnya ini yang pertama ya, yang insya Allah hari ini kita tuntaskan, yaitu mengenai pengertian puasa. Termasuk nanti juga kita bahas pensyariatan atau dalil-dalilnya lah begitu ya, dalil masyru'iyahnya. Lalu nanti pertemuan yang kedua itu ada pembahasan tentang keutamaan dan hikmah ya. Jadi kalau orang puasa itu mendapatkan apa saja gitu lah ya, fadilahnya gitu lah caranya ya. Nah, ini kan kenapa dipelajari ini sebetulnya bab kedua ini supaya kita itu rajin puasa mungkin ya. Kita kan udah tahu ya puasa sunnah, puasa lain yang wajib juga. Itu kita kadang-kadang kalau untuk puasa sunnah itu ya kadang melakukan, kadang enggak. Nah untuk motivasi itu kan butuh yang namanya ilmu tentang keutamaan dan juga hikmah. Itu nanti pertemuan kedua ya Ustadz Akbar ya. Baik, Ustaz. Kemudian nanti di pertemuan ketiga itu ada pembahasan tentang puasa wajib. Kita juga harus tahu nih puasa wajib itu apa saja selain Ramadan. Ya, di situ nanti kita tuntaskan. Kemudian yang keempat ada masalah puasa sunnah ya. Kalau tadi wajib, ini yang keempatnya adalah puasa-puasa sunnah. Apa saja? Ada puasa Senin Kemis, puasa apa lagi? Ayamul Bait, Daud, macam-macam lah ya. Nanti itu kita bahas satu-satu itu. Mungkin untuk puasa sunnah ini bisa 2 kali pertemuan barangkali. Ya, satu pertemuan mungkin nggak bisa selesai, ya bisa 2 atau 3 insya Allah. Kemudian nanti ada yang kelima itu pembahasan tentang puasa makruh. Jadi ada puasa yang hukumnya makruh. Ya. Dia tetap sah puasanya, tetap sah, cuma makruh gitu. Ya. Berbeda dengan yang nomor 6 itu, Ustaz Akbar. Puasa haram. Kalau haram itu kalau dilakukan nggak sah dia.
ya tidak sah karena haram. Nanti kita sebutkan itu puasa yang makruh itu apa, yang haram itu apa saja, insya Allah. Kemudian yang ketujuh, ada pembahasan tentang syarat dan rukun puasa. Ya, jadi syarat wajib puasa apa, kemudian syarat sahnya apa gitu kita bahas ya. Kemudian termasuk rukun puasa. Mungkin ini juga butuh 2 kali pertemuan mungkin ya. Ya, makanya mudah-mudahan ini 24 tema ini bisa selesai sampai 32 pertemuan insya Allah. Kemudian yang ke berapa itu tadi? 8 ya Ustaz Akbar ya. Mengenai Ya, Ustaz. batas waktu puasa. Sejak kapan seseorang itu mulai berpuasa? Ya, apakah sejak terbit fajar atau nah ini masalah terbit fajar juga nanti diperdebatkan. Apakah sejak adzan subuh atau nanti yang pengumuman imsak di musola masjid itu. Di Ya, situ Ustaz. juga nanti ada pembahasan khusus ya. Termasuk ada pembahasan boleh nggak kalau masih apa namanya lagi sahur nih, Ya. dengar azan subuh itu katanya boleh menghabiskan yang di tangan. Ingat ya yang di tangan, gitu. Iya, Ustaz. Bukan yang di meja ya. Nah itu bagaimana nanti para ulama membahasnya. Disitulah kita bahas insya Allah. Kemudian di nomor 9 mengenai yang membatalkan puasa. Ini yang tadi kita sebutkan barangkali butuh banyak pertemuan ini. Dalam madzhab Syafi'iyah saja nanti ada yang pendapat mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu pendapat ulama yang dulu ya. Ada juga nanti pendapat ulama yang kontemporer. Seperti menggunakan inhaler itu batal apa enggak? Menggunakan apa itu buat yang asma itu ya, Iya. semprotan itu nanti dibahas di situ ya. Bahkan 4 mazhab nanti kita sebutkan semua itu ya. Kemudian yang ke-10 ini yang tidak membatalkan puasa apa saja. Mungkin begini ya, ada orang menganggap ini batal padahal tidak batal. Kayak dulu waktu kita kecil itu nggak tahu kalau antum mengalami apa enggak ya. Katanya kalau nangis batal gitu. Katanya nangis itu batal atau berenang di dalam apa kita berenang masuk air gitu. Kalau kentut katanya batal begitu. Nah, ini bagaimana pembahasan seperti ini? Memang batal atau enggak begitu. Nanti kita sebutkan poin-poinnya. Yang ke-11 sunnah-sunnah dalam berpuasa. Banyak kayak itu ya, Akbar ya, tentang kesunahan dalam puasa itu termasuk apa itu? Sahur, berbuka dan macam-macam. Yang ke-12, udzur syar'i, diperbolehkannya tidak berpuasa itu apa saja? Misalnya sakit. Sakit ini sakit yang gimana? Kalau sakit panu boleh nggak puasa gitu ya. Dan macam-macam lah udzurnya nanti ya. Termasuk yang nomor 13 itu ada pembahasan tentang qodok puasa. Bagaimana hukum mengqodok puasa. Kita detailkan di situ. Kemudian yang ke-14 ada masalah fidyah. Ya, membayar fidyah, siapa orang yang membayar fidyah? Maksudnya dia nggak puasa nih pas Ramadan. Kemudian dia membayar fidyah. Ini siapa yang membayar fidyah ini? Ya, yang tidak perlu mengqodok istilahnya kan. Kemudian yang ke-15 kafaroh. Kafarot misalnya orang yang puasa Ramadan siang hari suami istri melakukan hubungan badan, itu kafaratnya seperti apa gitu. Termasuk khilafiyahnya ada di situ. Yang ke-16 kita bahas masalah hadis-hadis bermasalah. Ini sebetulnya pembahasan seputar hadis kalau menjelang Ramadan. Itu kan kalau di pengajian-pengajian atau di apa namanya taklim ya, majelis taklim, ada beberapa ustadz atau dai itu menyampaikan hadis-hadis seputar Ramadan lah, biar orang semangat gitu. Banyak hadis-hadis kadang-kadang bermasalah. Ya, entah itu nanti bermasalah dari segi sanadnya atau isinya, ya banyaklah gitu. Nanti dibahas di situ. Kemudian yang ke-17 masalah penentuan awal Ramadan. Nah, ini yang sering diperdebatkan juga kalau di Indonesia. Mau ikut NU atau Muhammadiyah nih, penentuan awal Ramadan, termasuk penentuan lebarannya kan di situ ya. Boleh nggak nanti lebarannya 2 kali, ikut yang NU, ikut yang Muhammadiyah juga misalnya begitu. Kemudian yang ke-18 keistimewaan Ramadan itu apa saja? 19 Ramadan antara syariat dan tradisi ya, yang dimaksud dengan syariat itu mana saja nih yang sesuai dengan syariat ketika di bulan Ramadan. Ada juga yang mungkin hanya tradisi saja ya, dan seterusnya. Kemudian yang ke-20 masalah iktikaf itu juga kita bahas. Kemudian masalah yang ke-21 masalah Lailatul Qadar. Kita bahas juga di situ ya, Lailatul Qadar. Kemudian nomor 22 ini pembahasan khusus tafsir surah Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185. Jadi mungkin nanti kita ngaji kitab tafsir ya, Ustaz Akbar.
bisa tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir ya. Insya Allah kita bahas itu. Kemudian ada lanjutan lagi di situ yang ke-23 tafsir Al-Baqarah ayat yang ke-186 dan 187. Baru yang terakhir ini tambahan ya. Kita membahas tentang fatwa-fatwa ulama kontemporer dari kalangan Salafi terkait masalah puasa. Maksud saya begini, nanti itu ada ulama kontemporer seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin gitu ya. Mereka ulama-ulama yang dari kalangan Salafi ini kadang-kadang fatwanya berbeda-beda dalam masalah puasa. Dan banyak nanti contohnya, Pak. Insya Allah kita bahas terakhir itu ya, terakhir di pembahasan yang nomor 24. Nah, dari 24 ini jemaah sekalian, para pemirsa, mahasiswa sekolah fikih, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas sampai 32 pertemuan. Karena di level 1 untuk sekolah fikih ada 16 pertemuan, Ustaz Akbar. Lumayan banyak nih. Satu level itu 16 pertemuan. Kemudian nanti di level kedua masih ada fikih puasa, 16 juga. Makanya kan 16 tambah 16 32 gitu. Iya, nah, jadi mudah-mudahan nih 24 tema ini kita bisa bagi-bagi dalam 32 pertemuan. Begitu. Baik, hari ini kita bahas yang nomor 1 ya, Sabar ya. Baik. Masalah pengertian puasa dan juga masyru'iyah puasa. Bahasa Arabnya apa itu? Kalau pengertian puasa berarti ta'rif ya. Iya. Ta'rifus siam. Iya. Ta'rifus siam, pengertian puasa. Kalau pensyariatan wa masyru'iyatuhu gitu ya. Iya. Bisa jadi, iya, Ustaz. pensyariatan puasa. Oke, Ustaz Akbar, kita langsung ke pembahasan pengertian puasa dulu ya. Nanti ada pengertian secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, sebelum kita bahas tentang pengertian puasa secara bahasa, kita harus tahu bahwa jamaah sekalian, kalimat puasa kalau dalam bahasa Arab itu kan disebut dengan saum atau siam. Dia berasal dari kata soma yasumu sauman wasiyaman. Soma yasumu itu kan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, ini jadi sambil coret-coret barangkali ya para peserta mahasiswa sekolah fikih di rumah, bahwa puasa itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya as-saum atau as-siyam yang berasal dari kata soma yasumu, sauman. Nah, secara bahasa di sini saya akan menampilkan setidaknya ada 5 pendapat, Ustaz Akbar. Maksudnya bukan 5 pendapat sih sebetulnya, 5 kitab lah ya. Dari 5 kitab yang berbeda ini kita akan baca satu-satu ya. Supaya apa ya? Ya ini betul-betul ada rujukannya dan juga kita pengen tahu redaksi dari para ulama kita. Dari 5 kitab ini nanti memang saya khususkan madzhab Syafi'i semua ini kitab-kitabnya. Nah, nanti tolong dibantu Ustaz Akbar untuk membacakannya ya. Yang pertama ini kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Jilid 6 halaman 247. Ini karya siapa? Imam An-Nawawi ya. Para mahasiswa sekolah fikih bisa dicatat juga ini ya sambil menulis. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu karya Al-Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau itu wafat tahun berapa? 676 ya. Ya, 676 Hijriah. Coba dibacakan Ustaz Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyamu fil lughah al-imsak. Ya. Puasa secara bahasa adalah menahan. Oke, baik. Jadi kata Imam An-Nawawi, mahasiswa sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu fil lughati al-imsaku. Jadi siam atau puasa itu secara bahasa, fil lughah itu secara bahasa. Biasanya kalau di kitab-kitab lain itu huruf V-nya dibuang. Terus al-lughahnya itu biasanya nakirah bentuknya. Oh iya, Ustaz. Ya, Sering. makanya biasanya bacanya lugotan ya. Ya, Ustaz. Al-asyamu lugotan ya. Lugotan sama fil lughah itu sama sebetulnya. Ya, lugotan itu ya mansubun alal khafat dulu ya kalau kita kuliah di Lipia ya. Mansubun alal khafti ya. Nasil khafat ya. Fil lughati menurut bahasa, secara bahasa al-imsak maknanya adalah menahan. Jadi orang Arab itu kalau menemukan kata siam, saum itu secara bahasa menurut mereka adalah menahan ya. Siam, tahan gitu ya. Saum. Ini secara bahasa ya, belum kita bahas secara istilah syar'inya ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab.
Saya sendiri kalau untuk masalah fikih madzhab Syafi'i itu kalau mau mencari dalil-dalil madzhab Syafi'i ya yang lengkap gitulah ya. Itu pakai kitab ini biasanya sahabat. Ya. Apalagi kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini hukumnya apa ya? Ya dalam madzhab Syafi'i. Gitu. Ya, Saya larinya langsung ke Al-Majmu' biasanya. Karena biasanya lebih mudah dan juga dalilnya itu lengkap di situ. Karena kan ini kitab perbandingan madzhab ya, Al-Majmu' itu. Kalau dulu kita di Libya apa? Kitab fikih 4 madzhabnya itu. Bidayatul ya? Mujtahid. Bidayatul Mujtahid, iya. Sama berarti antum juga pakai itu kan? Iya, Ustaz. Iya. Bidayatul Mujtahid gitu. Itu 4 madzhab karya Imam Ibnu Ibnu Rushd ya. Beliau madzhabnya Maliki ya. Dan itu singkat banget ya pembahasannya kalau baca itu ya. Iya. Enggak begitu luas pembahasannya. Nah, kalau yang lebih luas itu menurut saya ya, ini menurut pribadi saya, itu Al-Majmu' itu pembahasannya lengkap sekali, 4 madzhabnya. Beliau sebutkan dalil semua madzhab, bahkan dijawab semua sama Imam Nawawi itu untuk menguatkan madzhab Syafi'i. Oke, ini pengenalan doang ya tentang kitab Al-Majmu'. Selanjutnya ada definisi secara bahasa juga Ustaz Akbar dari kitab lain. Kalau tadi kitab Al-Majmu' ya, diingat-ingat kitabnya Imam Nawawi. Sekarang ada kitab namanya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Jilid 3 halaman 370. Ini karya siapa ini? Kalau nggak salah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Iya, betul. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini wafatnya tahun 974. Sebetulnya beliau ini adalah muridnya Imam Zakaria Al-Ansori. Iya, Ustaz. Ya. Ulama besar ini, ulama besar yang bermadzhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahkan kalau dalam madzhab Syafi'i, beliau itu urutan untuk ulama tarjih yang ketiga ya. Kalau yang pertama kan Imam Rafi'i, Imam Nawawi, baru beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang keempat Imam Romli. Ini yang digelari sebagai ulama tarjih atau ahli tahqiqnya madzhab Syafi'i lah gitu. Ya. Oke, coba dibacakan Ustaz Akbar. Baik, Ustaz. As-siyamu huwa lugatan al-imsak. Ya, puasa secara bahasa adalah menahan. Ya, hampir mirip sebetulnya ya. Cuma beda redaksi aja ya. Kalau tadi Imam Nawawi asyamu fil lughati al-imsak gitu kan. Ya. Kalau di sini asyamu huwa lughatan. Nah, ini bacanya lughatan al-imsaku gitu. Jadi puasa ya secara bahasa, lughatan itu secara bahasa, al-imsaku maknanya adalah menahan. Ya, sama kan definisinya sama secara bahasa ya. Bahkan seluruh ulama saya kira sama memaknai siam itu dengan imsak ya. Maka ini kita baca aja dulu ya, tolaban lil barokah lah ya. Kita mencari keberkahan dari baca kitab. Karena memang tradisi baca kitab itu adalah tradisi kita di pesantren ya. Kiai kita, ustadz kita di pesantren itu kalau ngaji itu pakai kitab gitu ya. Nggak hanya asal ceplas-ceplos ngomong gitu ya, pakai kitab gitu ya. Bahkan Gus Bahak juga menganjurkan begitu ya, kalau ngaji itu harus ada rujukannya gitu. Ada kitab lah minimal yang dijadikan rujukan. Nah, makanya kita alhamdulillah banyak kitab yang bisa kita jadikan rujukan untuk kajian kita. Oke, ini yang kedua tadi dari kitab Tuhfatul Muhtaj ya, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Sekarang kitab yang ketiga yaitu kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj. Panjang nih nama kitabnya. Ya, sebetulnya terkenalnya sih Mughnil Muhtaj atau Al-Mughni. Ya, tapi nanti jangan keliru, ada kitab Al-Mughni yang Hambali. Oh iya. Ya, Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Kan itu juga Al-Mughni itu. Iya, Ustaz. Ya, ulama Hambali tahun 620 Hijriah ya. 620 Hijriah. Kalau ini ulama Syafi'i, pengarangnya namanya Imam Asy-Syirbini. Asy-Syirbini, beliau itu wafatnya tahun 977. Ya, 977 Hijriah. Nama kitabnya Mughnil Muhtaj. Biasanya disingkatnya Al-Mughni biasanya atau Mughnil Muhtaj lah gitu. Nah, di sini sebelum antum bacakan ya Ustaz Akbar ya. Ini saya tambahkan sedikit. Imam Ibnu Hajar tadi itu kan kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Ya. Ibnu Hajar Al-Haytami tadi. Beliau kan mensyarah kitab apa itu? Al-Minhaj. Al-Minhaj. Al-Minhajnya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ya. Jadi Imam Nawawi kan punya kitab fikih banyak ya. Ada Al-Majmu', ada Raudhatul Thalibin, ada Minhajut Thalibin. Nah, yang Al-Minhaj itu disyarah oleh banyak orang, banyak ulama.
Di antaranya tadi Imam Ibnu Hajar ikut mensarah, nama kitabnya Tuhfatul Muhtad. Nah, beliau ini Imam Syarbini ikut mensarah juga. Namanya apa ini? Mughnil Muhtad ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj ya. Bahkan nanti ada lagi ulama yang lain setangkap. Banyak sebetulnya yang mensarah al-minhaj itu ya. Tapi yang masyhur inilah setidaknya Tuhfatul Muhtad, Mughnil Muhtad, nanti ada Nihayatul Muhtad ya. Coba dibaca. Kita tolaban lil barokahnya. Dengan membaca kitab ini mudah-mudahan dapat keberkahan ilmu para ulama kita ya. Amin. Wasaumu lugatan al-imsak. Ya, artinya, Puasa secara bahasa adalah menahan. ya sama kan ya, sama. Ya, Rata-rata Ustaz. memaknai puasa itu ya imsak. Cuma beda redaksi dikit aja lah. Wasaumu lugatan al-imsak. Gitu. Kalau tadi ada yang wasiyamu gitu ya. Saum sama siam sama ya, karena sama-sama masdar di situ ya. Oke, ini kitab Mughnil Muhtad. Udah 3 kitab ya, kita baca ya. Iya. Sekarang kitab yang keempat. Kitab yang keempat adalah kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Ini karya Imam Romli. Ya, jadi saya itu kalau baca fikih madzhab Syafi'i, biasanya kitab ini tadi Ustaz Akbar. Al-Majmu' itu pasti, atau Tuhfatul Muhtad, atau Mughnil Muhtad tadi Imam Syarbini, sama ini Nihayatul Muhtad. Itu udah lumayan lah untuk memahami madzhab Syafi'i ya. Cuma ini kan levelnya yang lumayan ya. Kalau untuk pemula kan beda lagi nanti ya. Kalau mahasiswa sekolah fikih, bagi yang pemula untuk memahami madzhab Syafi'i itu biasanya kalau matan fikih itu takrib ya. Iya, Ustaz. Kitab takrib, apalagi Safinah. ya, termasuk sarahnya Kasyifah. Terus apalagi Muqaddimah Al-Hadramiyah itu yang untuk pemula biasanya pakai itu. Tapi kalau udah yang level ustadz gitu biasanya pakainya ini gitu ya. Udah dibaca nih tadi belum ya? Nihayatul Muhtad, nama kitabnya Nihayatul Muhtad ila Syarhil Minhaj. Kalau Tuhfatul Muhtad tadi apa? Tuhfatul Muhtad apa tadi? Harus hafal nih. Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj. Oh, kalau yang Tuhfa itu fi. Kalau yang ini Nihayatul Muhtad ila Syarhil Minhaj ya. Kalau yang panjang tadi yang Mughnil Muhtad ada ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj ya. Insyaallah ini nama kitab harus hafal antum. Jangan hanya hafal nama pemain bola doang nih. Ya, nama-nama ulama, nama kitabnya kita hafal. Silakan Ustaz Akbar dibacakan. Asyamu huwa lugatan al-imsak. Ya. Puasa secara bahasa adalah menahan. Ya. Ini sebetulnya redaksinya hampir mirip dengan redaksinya Imam Ibnu Hajar ya. Ya kan, dalam kitab Tuhfah tadi juga asyamu huwa lugatan al-imsak. Dalam kitab Nihayah juga sama, asyamu huwa lugatan al-imsak. Sama ya. Iya. Mirip sekali ya. Yang beda tadi Mughni tadi, wasaumu lugatan gitu ya. Walaupun ya maknanya sama sebetulnya ya. Cuma beda redaksi Arabnya ya, teks Arabnya. Puasa secara bahasa adalah maknanya menahan. Nah, ini kitab yang ke berapa tadi? 4 ya? Yang keempat. Tadi Al-Majmu', kemudian Tuhfatul Muhtad, kemudian Mughnil Muhtad, dan Nihayatul Muhtad. Masih ada satu lagi, Ustaz. Ya, sengaja saya tampilkan 5 kitab dari madzhab Syafi'i. Ya, biar kita kenal lah kitab-kitab madzhab Syafi'i gitu ya. Setidaknya kita yang awam ini, bagi para pemirsa di rumah yang pengen tahu kitab-kitab madzhab Syafi'i kan kita tampilkan di sini. Nah, yang kelima ini Ustaz Akbar, ada kitab namanya I'anatut Talibin ala Halli Al-Fadhi Fathil Mu'in. Pernah dengar ya? Populer ini, Ustaz. Populer sekali di pesantren. Biasanya kitab I'anah gitu ya. I'anatut Talibin ya. I'anah ini sebetulnya kitab ketiga. Maksudnya gini, ada sebuah matan Ustaz Akbar, Ya. namanya Qurratul Ain, karya Syekh Al-Malibari. Syekh Al-Malibari ya, beliau ulama dari India lah. Syekh Al-Malibari punya kitab Qurratul Ain. Sama beliau disarah sendiri. Jadi kitab Fathul Mu'in itu. Paham ya? Saya ulangi, misalnya ini kitab Qurratul Ain. Yeah. Matan ini, kitab ringkas untuk madzhab Syafi'i. Sama pengarangnya disarah sendiri, dijelasin sendiri. Kan biasanya kitab itu yang mensarah orang lain. Ya, Ustaz. Kayak Imam Nawawi tadi matannya Minhaj disarah oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Syarbini, Imam Ramli. Ini beliau sarah sendiri. Yang Qurratul Ain itu disarah menjadi Fathul Mu'in. Nah, jadi untuk Fathul Mu'in itu sarahnya gitu. Biasanya kalau di pesantren untuk pemula ya pakai itulah, pakai Fathul Mu'in. Nah, kalau yang sudah selesai Fathul Mu'in itu naik kelas pakai kitab ini.
namanya i'anatut tolibin. Jadi i'anah ini semacam hasyiah ya kalau kita sebut. Hasyiah, penjelasan dari syarahnya tadi. Itu. Makanya kan judulnya apa itu? I'anatut tolibin ala halli al-fadhi fatil mu'in gitu. Gitu. Paham nggak? Iya, Ustaz. Urutannya begitu, urutan kitabnya itu. Kalau Fathul Qorib beda lagi gitu. Fathul Qorib itu apa? Kalau ini kan Fathul Mu'in nih. Iya, Hasyiahnya menjadi I'anatut Tolibin. Kalau Fathul Qorib itu dari kitab apa? kurang tahu itu, Ustaz. Fathul Qorib itu dari kitab Takrib. Tadi kan ada matan namanya Takrib tadi loh, matan Abu Suja. Oh, iya. Nah, matan Abu Suja itu yang mensyarah banyak, Ustaz Akbar. Ada Kifayatul Ahyar, Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu, Kifayatul Ahyar. Ada ulama lain namanya siapa Fathul Qorib itu? Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau ulama Syafi'i juga. Ya, mensyarah Takrib juga. Ya, mensyarah kitab Takrib juga. Jadi kitab Fathul Qorib gitu. Ya, jadi beda loh Fathul Mu'in sama Fathul Qorib ini beda kitab ya. Jangan keliru nanti ya jamaah ya, jangan keliru. Kalau yang Fathul Mu'in itu yang dari Syekh Al-Malibari tadi. Kalau Fathul Qorib itu dari kitab Takrib syarahnya. Nanti yang Fathul Qorib itu ada hasyiahnya juga. Apa hasyiahnya? Hasyiah Apa itu, Ustaz? Al-Bajuri kalau nggak salah. Al-Bajuri, hasyiah Al-Bajuri kalau nggak salah ya. Wallahu a'lam. Nanti kita buka-buka lagi lah. Nah, kita baca dulu Ustaz Akbar. Kita Thalabul Barokah nih dari kitab I'anatut Thalibin karya Imam siapa? Syekh Abu Bakar Al-Bakri Ad-Dimyati. Ya, silakan dibaca. Beliau ini wafatnya tahun 1310. 1300-an. Dekat-dekat sama zaman kita lah. Iya, iya, 1000 tahun yang lalu lah gitu ya. Silakan dibaca. As-siyamu huwa lughatan al-imsak, ay anil muftiri au anil kalami. Ya. Puasa secara bahasa adalah menahan, yaitu menahan batal atau berbicara. Ya, jadi di sini lebih detail lagi ya. Berbeda dengan 4 kitab tadi. Hanya menyebutkan puasa secara bahasa adalah menahan gitu doang kan ya. Kalau di sini lebih didetailkan oleh Syekh Ad-Dimyati bahwa puasa secara bahasa memang maknanya tadi menahan. Tapi dijelaskan kata beliau, ai anil muftiri au anil kalam. Jadi orang Arab itu ya kalau mendengar kalimat siam yang maknanya imsak itu imma bisa jadi menahan dari muftir. Muftir itu yang membatalkan puasa. Bisa juga menahan dari anil kalam, berbicara. Jadi nggak mau ngomong dia. Makanya di dalam Al-Quran, nah ini kita tampilkan ya, di surah Maryam, Quran surah Maryam ayat yang ke-26, juz berapa ini? Juz 16 ya, apa 15 ya? 16 kalau nggak salah. Ya. Nah, di sini disebutkan kalimat saum juga. Cuma maknanya itu adalah menahan diri dari berbicara. Nah, kita baca dulu ayatnya Ustaz Akbar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan ayat ya, potongan ayat. Inni nadzartu lirrahmani sauma. Ya. Kan ada lanjutannya itu. Jadi ini kata Ibunda Maryam, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara. Nah, kan waktu itu kisahnya kan beliau membawa anak ya, Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika pulang ke kampungnya ditanya orang, itu anak siapa gitu kan, anak siapa. Nah, Ibunda Maryam ini nggak ngejawab dia karena sedang bernazar berpuasa. Jadi puasanya itu bukan puasa nggak makan minum, puasa nggak ngomong ya, al-imsak anil kalam. Dia nggak ngomong itu sama yang kaumnya itu. Pas ditanya, itu anaknya siapa, kan kamu belum menikah kan gitu. Iya, Ustaz. Nah, akhirnya apa kata Maryam? Nggak ngomong sih Maryam, bilang apa? Isyarat ke bayi gitu. Isyarat bayi, maksudnya apa? Tanyain sendiri sama bayinya gitu. Nabi Isa kan masih kecil waktu itu ya, masih bayi banget, disuruh nanya. Tapi bisa, itulah mukjizatnya Nabi Isa bisa berbicara ketika masih bayi ya gitu. Nah, di sini kalimat sauman itu maknanya adalah menahan diri dari berbicara. Ya, jadi puasanya Maryam itu dengan tidak berbicara begitu. Oke, alhamdulillah ini baru bicara pengertian puasa secara bahasa, saudara. Intinya puasa secara bahasa itu adalah al-imsak. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke definisi secara istilah. Ada 5 kitab juga ini nanti kita bahas. Sama, kitabnya sama yang 5 tadi. Apa saja tadi? Al-Majmu', Tuhfah, kemudian Al-Mughni, kemudian Nihayah sama I'anah. Sama. Antum baca dulu yang pertama kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab nih. Jilid 6 halaman 247 ya.
silakan. Wa fi syar'i Ya. imsakun makhsusun an syai'in makhsusin Ya. fi zamanin makhsusin Ya. min syakhsin makhsusin. Menahan secara khusus dari hal-hal yang khusus Ya. pada waktu yang khusus dan dilakukan oleh orang yang tertentu. Nah, jadi ini kita baru bicara tentang definisi puasa, pengertian puasa secara istilah, secara syariat dalam ilmu fikih. Jadi kata Imam An-Nawawi, wa fi syar'i, secara syariat, puasa itu adalah imsakun makhsusun. Apa tadi makna imsak? Menahan. Iya. Menahan secara khusus. Ya, emang menahannya ini secara khusus ya. An syai'in makhsusin, dari sesuatu yang khusus. Maksudnya dari hal-hal yang membatalkan apa saja ini nanti, kan khusus tuh, enggak semuanya membatalkan. Makanya an syai'in makhsusin kata Imam Nawawi. Fi zamanin makhsusin, dan juga berada pada waktu khusus. Iya, apalagi puasa Ramadan ya khusus di Di bulan Ramadan. Puasa Senin Kemis ya khusus di Senin Kemis. Atau juga dari segi waktu, misalnya dia mulai min tulu il fajri ila ghurubi asyamsi. Makanya disingkat dengan fi zamanin maksus itu maksudnya itu. Jadi dinamakan puasa itu ya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Makanya kalau ada orang malam hari kok enggak makan minum, ya nggak bisa disebut puasa ya. Karena dia nggak sesuai dengan definisi ini. Fi zamanin maksus itu ya min tulu il fajri ila ghurubi syamsi gitu. Kemudian apa lagi tuh? Min syakhsin maksusin, dari yang dilakukan oleh orang tertentu. Maksudnya orang tertentu ini ya syarat orang berpuasa itu nanti muslim, kemudian akil itu bukan ustadz akil ya, akil berakal ya, kemudian balik ya, balik dan juga mampu. Ini kan diantara orang khusus ini, makanya bahasanya Imam Nawawi itu masya Allah ya, min syakhsin maksusin, yang melakukannya orang khusus ini, tidak semua orang. Karena orang yang sudah tua renta kan mungkin tidak kuat puasa sahabat. Ya, makanya di sini disebutkan min syakhsin maksus, orang-orang tertentu saja. Yang tadi syaratnya apa? Muslim. Ya. Orang kafir tuh nggak bisa dinamakan puasa dia. Karena syarat wajibnya puasa adalah muslim. Kemudian akil, berakal. Makanya orang gila itu nggak bisa puasa. Ya. Ya, makanya kalau pengen nggak puasa, gila aja. Jadi orang gila aja ya. Ya, hati-hati nih sekarang dikit-dikit gila ya. Terus yang ketiga balik. Ya, itu syarat wajib juga balik. Kalau belum balik itu belum wajib puasa tapi boleh. Anak kecil itu kan misalnya umur SD kelas 1, kelas 2 kan belum balik mungkin ya. Iya, Ustaz. Ya. Masa udah balik sih kelas 1? Belum lah ya. Belum. Ya. Tapi mereka puasa boleh nggak? Boleh. Cuma belum wajib kan, begitu aja. Belum wajib. Nah, itu diantaranya itulah 3 tadi. Muslim, balik, akil. Oh ya, satu lagi mampu tadi ya. Qadir, al-qadir ya. Oke, ini definisi pertama dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab secara istilah. Kitab yang kedua sekarang. Kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jilid 3 halaman 370. Silakan Ustaz Akbar. Ayo Ustaz. Ya. Wa syar'an al-imsakul ati bi syurutihil atiyah wa arkanihin niyah wa arkanuhu an-niyah. Ya. Jadi kata Imam belum antum baca terjemahnya ya. Ya. Menahan secara khusus dengan syarat-syarat khusus dan rukunnya adalah niat. Oke. Nah, ini berbeda ya dengan definisi yang disebutkan Imam Nawawi tadi ya, agak berbeda ya. Tapi maksudnya sebetulnya hampir mirip. Yaitu secara syariat puasa itu yang menahan dari sesuatu yang khusus ya. Dengan syarat-syarat khusus. Iya tadi syarat-syaratnya ada syarat wajib, syarat sah. Yang tadi kita sebutkan lah ya, sama. Cuma beda redaksi. Wa arkanuhu an-niyah. Di sini disebutkan detail sama beliau. Rukun puasa itu niat. Iya, bahkan sah atau tidak sahnya puasa kita itu ditentukan niat ini. Di samping imsak itu. Ya. Yang mana nanti niat ini kata para ulama ada 2 pembahasan ya nanti dalam masalah niat itu. Apakah niat itu boleh dilafadzkan atau tidak, termasuk niat yang wajib dalam hati itu seperti apa.
batasannya. Nah, kan harus detail tuh niatnya. Ya Ustaz. Apalagi ada redaksi nanti nawaitu, kalau puasa Ramadan misalnya nih ya, Ustaz Akbar ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanatil, itu kan yang diucapkan ya. Misalnya yang wajib dalam hati itu apa gitu, itu kan ada batasan-batasannya gitu. Intinya yang wajib tuh niat itu, yang dalam hati itu ya. Kalau masalah melafadzkan nanti ada khilafiyah di antara para ulama. Untuk madzhab Syafi'i boleh ya melafadzkan niat, boleh. Boleh. Madzhab Syafi'i talafut bin niyah itu boleh. Atau Termasuk- makan dianjurkan nggak Ustaz kalau mazhab Syafi'i? Iya, bahasanya itu setahu saya walakin yustahabu gitu. Kalau Imam Nawawi di Al-Majmu' itu pernah saya baca, walakin yustahabu at-talaffudu gitu. Ma'al qalbi, begitulah kurang lebihnya begitu. Jadi tetap melafadzkan niat, tapi jangan lupa niat dalam hati. Nah, sebetulnya nanti ada pembahasan khusus ya, tapi tidak apa-apa kita singgung sedikit. Makanya hati-hati yang bermadzhab Syafi'i, jangan hanya mengandalkan niat di mulut. Apalagi orang awam nih yang sering ya, hanya mengandalkan niat hanya di mulut saja. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadisan, tapi nggak tahu artinya. Bahkan hatinya mungkin kemana-mana gitu. Apalagi masalah sholat, ya, usolli fardul isya'i dan seterusnya, di mulut doang. Padahal dalam madzhab Syafi'i itu niat dalam mulut itu yang dilafadzkan itu hanya untuk membantu niat dalam hati. Makanya harus niat lagi nanti dalam hati, ya kan? Ya, kalau masalah sholat kan Ustaz Akil ya udah dijelaskan. Itu yang kalau madzhab Syafi'i niat dalam hati kapan? Yang untuk Pas salat, takbir ya, pas sholat ya. iya, Pas takbiratul ihram kan? ihram. Iya. Jadi sebelum takbir itu melafadzkan, pas takbir itu yang dalam hati kan gitu. Kalau puasa itu begitu juga ada. Jadi kalau puasa mah nggak harus pas takbir, nggak ada takbir masalahnya. Kalau puasa itu yang penting mulutnya niat melafadzkan, Iya Ustaz. hatinya juga niat gitu loh. Itu syaratnya begitu, harus ada niat dalam hati juga, itu dalam kitab Al-Majmu'-nya Imam Nawawi. Dah, kita lanjut Ustaz Akbar. Kitab Baik, yang Ustaz. ketiga, kitab Mughnil Muhtaj. Ya, coba dibacakan. Wa syar'an imsakun 'anil muftiri ala wajhin makhsusin. Ya, Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa secara khusus. ya, hampir sama ya definisinya. Jadi secara syariat kata Imam Asy-Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhad, puasa itu adalah imsakun anil muftiri, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Muftir itu membatalkan. Kalau jamaknya biasanya muftirat, al-muftirat, yang hal-hal yang membatalkan puasa. Ala wajihin maksus, puasa ini secara khusus, yang dilakukan secara khusus, iya, karena ada syarat-syarat tertentunya tadi ya, syarat wajib, syarat sah dan seterusnya. Jadi hampir sama lah definisinya, cuma beda redaksi. Nah, selanjutnya kitab yang keempat ya, Ya, betul ya, Ustaz. keempat ya. Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhad, karya Imam Ar-Ramli, coba dibacakan. Wa syar'an imsaku muslimin mumayyizin 'anil muftirat Muftirati ya. salimin minal haydhi wan nifasi wal wiladati fi jami'ihi Ya, wa minal igma'i was-sukari ya. fi ba'dihi. Fi ba'di ya. Ya, Muslim mumayyiz yang menahan dari yang membatalkan puasa dengan syarat bebas dari haid, nifas, wiladah, pingsan dan mabuk. ya. Di sini lebih detail lagi ya oleh Imam Ar-Ramli mengenai definisi puasa secara istilah. Ya, yang kata beliau imsaku muslimin mumayyizin anil muftirat. Jadi puasa itu adalah seorang muslim mumayyiz yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kita menerjemahkan mudahnya seperti itu. Dan salimin minal haidi wan nifasi wal wiladah. Yang mana orang yang puasa ini syaratnya ya tadi, dia nggak haid, nggak sedang nifas atau wiladah ya. Jadi orang yang sedang haid, nifas, kalau wanita sedang haid atau nifas ya kan nggak boleh puasa ya. Ya, Ya, bahkan haram kayak gini puasa. Ya. Kemudian apalagi karena pingsan, ya, dia harus bebas dari yang namanya pingsan dan mabuk.
Nah, ini definisi dari kitab Nihayatul Muhtad. Terakhir Ustaz Abu Bakar, kitab yang kelima ini. Kitab I'anatut Thalibin. Ya. Karya siapa tadi? Syekh Adimyati. Adimyati ya. Gampangnya Adimyati. Kalau panjangnya itu Syekh Abu Bakar Al-Bakri Adimyati gitu. Ya. Panjang sebetulnya namanya. Nah, untuk bacakan coba. Wa syar'an imsakun an muftirin bi syurutihil atiyah. Ya. Menahan dari yang membatalkan puasa dengan syarat tertentu. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ala kulli hal, para pemirsa sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu ya pada intinya adalah tentu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Cuma kan kita tidak tahu yang membatalkan puasa apa ini. Ya nanti ada bab khusus. Intinya Ya, kita harus tahu dulu yang dinamakan puasa itu adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi tidak hanya ini saja, ada lanjutannya. Pada waktu khusus tadi, Iya, Ustaz. min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi kan, Iya. yaitu sejak kapan menahannya ini. Jadi tidak satu hari full. Ya, dikatakan puasa itu ya sejak terbit fajar. Ingat ya, bukan terbit matahari ya. Nanti keenakan kalau terbit matahari baru menahan puasa ya. Sejak terbit fajar sampai ghurubi syamsi, terbenamnya matahari dengan ditandai adzan maghrib ya. Nah, masalah tulu'ul fajr tadi kita sudah singgung sedikit. Itu terbit fajar itu kan ditandai dengan adzan subuh. Adzan subuh ya. Adzan subuh. Nah, kalau di Indonesia biasanya menahan itu yang imsak gitu ya. Imsak itu kan artinya menahan tadi ya. Ya, Disuruh menahan gitu ya. Ada nggak di masjid antum atau di kampung antum? Biasanya pengumuman Ada, sebelum Ustaz. adzan subuh. Bahkan kayaknya di kalender itu dicantumkan Iya, juga. betul. Ada waktu imsak lah gitu ya. Iya, Ustaz. Iya, betul ya. Nah, itu kan biasanya bukan pas adzannya ya. 5 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh sebetulnya. Nah, kalau itu sebetulnya bukan imsak yang dalam pengertian ini ya. Beda. Kalau imsak yang kita kenal di Indonesia yang pengumuman waktu imsak sudah tiba gitu. Macam-macam itu Ustaz kabar. Ada yang pakai kentongan, ada yang pakai sirene itu ya. Iya, Dan iya, seterusnya macam-macam lah. Itu sebetulnya waktu berhati-hati. Waktu peringatan lah. Kalau bisa segera diselesaikan sahurnya gitu. Tapi masih boleh nggak sahur itu? Kalau udah imsak. Kalau udah diumumin gitu. Padahal belum adzan. Masih boleh, Boleh kan? ya? Masih boleh. Sebetulnya masih boleh. Cuma khawatir nanti kalau antum dengar pengumuman itu, tiba-tiba antum makan yang di meja, makan besar, itu makan nasi, lauk dan sebagainya. Nanti pas dengar adzan, nah jadi masalahnya di situ. Apakah nanti dengar adzan itu boleh dihabiskan apa enggak? Wah, itu pembahasan yang luar biasa itu antara 4 mazhab dengan ulama kontemporer. Ya. Tahu nggak bedanya di mana sih? 4 mazhab itu sepakat bahwa ketika adzan subuh itu sudah dikumandangkan, Ya, maksudnya udah masuk waktu adzan subuh lah ya, itu yang di mulut tuh harus dibuang. Iya. Kalau sampai kita lagi enak makan gorengan, dengar adzan subuh kok ditelan itu, padahal udah tahu itu masuk waktu subuh, batola saumuhu itu. 4 mazhab ini. Sepakat ini, Ustaz. Iya, 4 mazhab sepakat batal puasanya. Betul. Nanti ada kita bahas di bab apa lah. Ada bab khusus nanti sebetulnya, tapi nggak apa-apa ini kita singgung sedikit. Jadi batal itu, ya karena definisi puasa kan tadi min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, yaitu ditandai dengan adzan subuh. Kalau pas adzan subuh masih makan tuh bukan sahur namanya, sarapan namanya sarapan itu ya. Yang namanya sahur tuh ya sebelum adzan kalau bisa begitu. Biasanya kan ada yang protes ini, Pak Ustadz bukannya ada hadis bahwa Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nih ya, hadisnya sahih ini, bahwa barang siapa yang mendengar azan ya, di situ sih nggak disebutkan azan subuh, hanya Azan aja bahasanya apa ya, idza sami ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu. Ya masih hafal alhamdulillah. Padahal ini pas Ramadan ya hadis ini. Jadi kata Nabi SAW, bagi Anda yang mendengar azan, ya, sementara di tangan itu ada makanan, bejana, wadah, tentu ada makanan ya, entah jengkol, entah apalah gitu ya. Itu fala yad'uhu kata Nabi, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Loh berarti kan boleh gitu kan, ada yang bilang begitu.
Kalau empat madzhab mengatakan ini hadis ini nggak bicara tentang adzan subuh ini. Ya, Kenapa begitu, Ustaz? karena satu, hadis ini sebetulnya di luar Ramadan. Kata para ulama, ini hadis ini bukan pas Ramadan, tapi di luar Ramadan. Kasusnya adalah Umar makan siang, kalau nggak salah itu makan siang, dia nanya sama Nabi pas dengar adzan duhur gitu loh. Nabi, di tangan saya ini ada makanan. Saya sholat dulu apa menghabiskan yang di tangan saya? Kata Nabi, habisin yang di tangan. Jadi itu hadis bukan tentang Ramadan, di luar Ramadan. Begitu. Satu itu. Yang kedua, kata para ulama, hadis itu tuh bisa jadi di adzan pertama. Adzan pertama. Karena di zaman Nabi itu kan untuk subuh ada 2 kali adzan ya. Adzan Iya. pertama itu Bilal, adzan kedua itu nanti Abdullah ibnu Umi Maktum. Iya, Ustaz. Ya. Nah, kalau adzan pertama masih boleh, silakan gitu. Itu jawaban dari ulama 4 madzhab itu seperti itu, Ustaz. Nah, kenapa 4 madzhab itu berani bilang begini? Karena ada hadis sahih yang menyatakan fajar itu ada 2. Fajar yang masih boleh makan minum, ada fajar yang tidak boleh makan minum. Ya, yang tidak boleh makan minum itu adalah fajar adzan subuh itu. Itu hadisnya riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak gitu. Udahlah nanti ya kita detailkan insyaallah itu ya masalah waktu ya. Jadi kembali lagi nih Ustaz Akbar. Ya, Masalah definisi puasa secara istilah intinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbitnya Terbenam sejak terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. matahari. Dah, kita anggap pengertian puasa selesai nih ya. Alhamdulillah Ya, secara lugotan dan istilahan. Ini kalau ujian nasional misalnya di kampus ya, kalau bisa jawab menyebutkan secara bahasa istilah nama kitabnya, nama ulamanya itu wah keren banget tuh. Dapat nilai plus ya. Masalahnya kita zaman dulu nggak seperti ini ya. Cuma ngandalin satu kitab doang gitu ya dulu ya. Ini dibiasakan lah kita banyak rujukan. Nah, sekarang pembahasan yang kedua. Masih ada waktu ya, Ustaz Akbar ya? Masih Masih ya. ya, Ustaz. Pembahasan yang kedua setelah kita bicara tentang definisi puasa, sekarang tentang pensyariatannya. Maksudnya adalah tentang dalil-dalil puasa itu. Pensyariatan puasa. Nah, masalah pensyariatan puasa ini tergantung jenis puasanya. Kan ada puasa Ramadan, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid. Nah, dalilnya masing-masing beda-beda nanti. Kita awali dari yang pertama ya, Ya, Ustaz. yaitu puasa Ramadan. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 ini ya. Ini yang sangat masyhur kalau pas Ramadan pasti dibaca terus sama Pak Imam ya. Imam masjid kita atau musala ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau kita terjemahkan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian asyam, puasa. Maksudnya ini puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang dahulu. Jadi orang zaman dulu sebelum datangnya Islam ya, juga berpuasa mereka. Ya. Tergantung nanti ini khilafiyah para ulama apakah ini puasanya dulu juga pakai Ramadan namanya atau hanya puasa biasa gitu. Intinya puasa itu sudah ada sejak dulu. La'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini Ustadz Akbar itu Ustaz. turun di Madinah di tahun kedua Hijriah. Nabi di Madinah itu berapa tahun sih sampai wafat? Kurang 10 lebih ya. 10 tahun ya kurang lebih. Jadi di tahun kedua itu ayat ini turun. Artinya Ramadan itu di Mekah belum ada puasa Ramadan kan? Belum ada. Baru ada di mana? Di Di Madinah di setelah tahun hijrah. kedua itu. Makanya ini Imam Ibnu Katsir bilang begini. Wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyam. Jadi dulu Nabi sama sahabat itu sudah terbiasa di Mekah itu puasa 3 hari tiap bulan. Puasa apa ini? 3 hari tiap bulan. Kalau di tengah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kan? Nah, jadi puasa Ayyamul Bid itu ya. Puasa Ayyamul Bid itu sudah ada di Mekah.
Ya, jadi ayat ini tadi turunnya adalah di Madinah di tahun kedua. Nah, Ya, Ustaz. ternyata dulu Nabi SAW dan para sahabat itu sudah puasa sunnah 3 hari tiap bulannya, namanya yang Ayyamul Bait ya. Kemudian ketika ayat ini turun, itu nusikho, dinasakh itu, sudah nggak wajib lagi yang puasa 3 hari tiap bulan itu. Jadi puasa Ramadan ini yang wajib, gitu. Ya. Dan tahu nggak berapa kali Rasulullah SAW itu puasa Ramadan seumur hidup? Berarti kalau turun Di tahun kedua, tahun kedua berarti 8 kali ya? 8 atau 9? Selama 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Ini kita baca, ada kitab yang menjelaskannya. Antum kelihatan nggak? Ya, Kitab saya Al-Majmu' kelihatan. secara muhadzab. Saya akan bacakan ya. Kata Imam Nawawi, soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana tis'a sinin. Jadi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seumur hidup itu beliau melakukan puasa Ramadan 9 tahun. Kenapa? Li'annahu furido fi sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Karena puasa Ramadan baru ada di tahun kedua. Misalnya Nabi tadi di Madinah kan 10 tahun hidupnya ya. Ya. Tahun kedua baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai tahun ke-10 itu baru 9 kali puasa Ramadan. Tahun 11 kan wafat Rasulullah ya, di bulan Rabiul Awal itu. Nah, waktu ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Waktu fian Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal, karena Nabi itu wafat pada bulan Rabiul Awal sanata ihda asyrata minal hijrah, tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berkesempatan puasa Ramadan hanya 9 kali seumur hidupnya, ya, 9 kali. Nah, di tahun kedua ini Ustadz Akbar, Ya, Ustaz. ada syariat lain sebetulnya selain puasa Ramadan. Apa? Ada syariat zakat fitrah. Zakat fitrah itu di tahun kedua baru ada. Ya, zakat fitrah. Ada lagi kata para ulama selain puasa Ramadan sama zakat fitrah, di tahun kedua itu ada syariat ini, arah kiblat. Merubah. Betul, merubah arah kiblat. Karena sebelumnya Nabi selama kurang lebih 17 bulan di Madinah itu mengarahnya ke Baitul Maqdis. Arah kiblatnya kalau sholat. Nah, di tahun kedua ini ada perintah untuk beralih ke Ka'bah, arah kiblatnya. Itu di tahun kedua itu. Di tahun kedua. Termasuk apa lagi? Perang Badar juga tahun kedua ya? Iya, tahun kedua itu perang Badar itu. Dan juga ini juga penting kita ketahui, pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Fatimah putrinya Rasulullah itu tahun kedua. Di tahun kedua itu. Ya, jadi di tahun kedua itu banyak peristiwa lah ya. Ya, kalau pensyariatan tadi puasa, zakat fitrah, sama arah kiblat. Lanjut Ustaz Akbar. Itu tadi dari dalil Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Sekarang dari hadis Nabi. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Antum bacakan, silakan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini dalil pensyariatan puasa Ramadan di Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda ya, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, di antara 5 itu ada poin wasaumi Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi ini dalil pensyariatan puasa Ramadan gitu. Jadi kalau nanti ditanya apa dalil pensyariatan puasa Ramadan? Ya, pertama ayat Quran tadi, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 itu. Yang kedua ini hadis Bukhari Muslim. Satu lagi Ustaz Akbar. Ya, hadisnya riwayat Bukhari kalau yang ketiga ini. An-Talhah ya. Bentar. Ya. An-Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala anna a'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni bima faradallahu alayya min as-siyam qala syahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Ya. Rawahul Al-Bukhari. Nah, kalau hadis yang ini berbeda. Ada seorang A'rabi. A'rabi itu apa ya?
orang pedalaman, Ya, orang atau pedalaman. Baduy gitu Ya, orang Baduy lah di Madinah waktu itu datang ke Nabi. Ja'a ila Rasulullah itu datang dia. Tha'ir Ra'si. Tha'ir Ra'si ini pas saya baca di kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Ya. itu maknanya muntafishun. Munfatishun. Apa itu? Ternyata ini rambut yang acak-acakan lah gitu. Ya biasalah orang pedalaman kan biasanya jarang sisiran. Ya. Jadi bahasa Arabnya jarang sisiran itu Tha'ir Ra'si. Ya akhi anta Tha'ir Ra'si. Rambutmu acak-acakan gitu ya. Ya. Terus dia bilang, "Ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alaihi minasyam." Kasih tahu saya Nabi, apa yang wajib bagi saya untuk puasa? Sebetulnya ini hadis panjang Ustaz. Iya, Ustaz. Nanya tentang sholat, tentang puasa dan lain sebagainya. Cuma saya ambil yang bagian puasa gitu. Nah, Nabi menjawab ketika ditanya oleh Arabi tadi, "Syahrul Ramadan, yang wajib puasa Ramadan. Illa anta tawwa asyai'an, kecuali Anda mau puasa sunnah yang lainnya begitu. Kalau yang wajib ya Ramadan gitu. Nah, dari dalil ini maka kita tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil dari Quran dan As-Sunnah. Oke, sekarang yang kedua tentang pensyariatan puasa Ayyamul Bid dan Asyura. Coba dibacakan Ustaz Akbar hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin wa yasumu yauma Asyura fa anzalallahu ta'ala kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum rawahu Abu Dawud. Ya, ini ayat yang tadi sebetulnya ya, ayat Al-Baqarah 183. Jadi untuk puasa Ayyamul Bid ini termasuk Asyura itu berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, kata Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW itu dulu sudah berpuasa 3 hari tiap bulannya, ya, yang tadi kita sebut Ayyamul Bid, termasuk puasa Asyura juga itu. Jadi sudah berpuasa sebelumnya. Lalu pas di tahun kedua turun ayat tadi, begitu ceritanya gitu. Cuma nanti yang Asyura ini nanti ada cerita khusus ya di tahun ke-10 itu. 10 Hijriah. Iya, menjelang Nabi mau wafat. Antum ingat nggak kisahnya? Yang Nabi puasa, Iya. terus orang Yahudi di Madinah itu pada puasa. Puasa juga. Ya kan? Pada puasa Asyura tanggal 10 itu. Terus nanya nggak Nabi waktu? Nanya kan? Nanya ke orangnya, kalian puasa apa? Gitu. Kami puasa Asyura. Ngapain puasa Asyura gitu kan? Ini bahasa kita ya, bahasa terjemahannya. Hadisnya Sahih Muslim kalau nggak salah itu. Dijawab oleh orang Yahudi, ini kami puasa itu karena takziman untuk menghormati atau memperingati hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa gitu, kata orang Yahudi. Terus kata Nabi, loh harusnya kami yang berhak untuk berpuasa di tanggal 10 Asyura ini. Kalau kamu berpuasa gara-gara tadi untuk menghormati atau apa memperingati selamatnya Nabi Musa itu, harusnya kami. Akhirnya Nabi puasa itu Asyura itu. Cuma Nabi bilang kepada sahabat yang lain, nanti tahun depan kita akan puasa tanggal 9 biar beda sama orang Yahudi, kan sama-sama tanggal 10 kan. Orang Yahudi tanggal 10, kita juga tanggal 10 Asyura gitu, puasa juga, biar beda kan, kita tidak boleh menyamai gitu kan, tidak boleh tasabuh lah. Makanya Nabi bilang, insya Allah tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Ternyata apa? Nabi wafat. Nggak sempet ya. Tapi tetap kata para ulama sunnah itu puasa Asyura itu diawali tanggal 9-nya, didahului 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya di hadis yang lain. Nah, nanti ada pembahasan khusus Akbar insyaallah. Ya, ini kita habiskan dulu ya. Ustaz. Sekarang yang ketiga puasa Daud. Kalau ini pensyariatannya hadis riwayat Imam Muslim. Coba dibaca. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabbas siyami ilallah siyama Daud. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, hadis riwayat Imam Muslim ya. Dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyam ilallah siyamu Daud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya puasa sunnah nih ya, siyamu Daud, yaitu puasanya Nabi Daud, yaitu kana yasumu sauman wa yuftiru sauman, yaitu puasanya sehari, nanti sehari lagi tidak puasa. Nah, makanya ada syariat kesunahan puasa, sehari puasa sehari enggak itu. Nabi juga melakukannya. Nah, dari hadis ini maka disunahkan bagi kita untuk berpuasa Daud, sehari puasa sehari enggak gitu ya.
Ya, sehari hari misalnya hari Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Pokoknya diseling-seling lah gitu. Ini syariatnya Nabi Daud ini Ya, Ustaz. yang kita teruskan ya. Kemudian yang keempat, puasa Arafah. Hadisnya tolong dibacakan Ustaz Akbar. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya, tanggal 9 Dzulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha itu Rasulullah berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun setelahnya. Makanya fadilah atau keutamaan puasa Arafah itu diampuni dosa 2 tahun itu. Ya dari hadis ini. Ya, makanya kita disunahkan. Ini tentang dalil pensyariatan puasa Arafah riwayat Imam Muslim begitu. Nanti detailnya pas kita bahas puasa sunnah ini ya nanti. Terus yang kelima Ustaz Akbar, ada puasa Senin Kemis. Baca hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnaini wal khamis. Fasu'ila an dzalik faqala inna a'malal ibad tu'radu yaumal itsnain wal khamis wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Ya, jadi kata Usamah bin Zaid, Nabi itu suka puasa Senin Kemis. Hari Senin puasa, hari Kamis puasa. Nah, ini puasa sunnah. Terus ditanya, fasuila andalik, Nabi ditanya, kenapa kok puasa Senin Kamis gitu? Ya, ditanya sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, inna a'malal ibad tu'radu yaumal itsnin wal khamis. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba, kita ini ya, amal perbuatan itu tuh dilaporkan setiap hari Senin sama Kamis. Dilaporkan. Ya, diangkat, dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yu'radu amali wa ana. Jadi saya pengen pas amal saya itu diangkat, dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa gitu. Jadi biar pahala pahala puasanya itu ikut di hari itu gitu. Pas dilaporkannya amal-amalan selama 1 minggu itu. Hari Senin sama hari Kamis. Khusus Senin sama Kamis tuh. Amalan kita di tu'rad itu ya dihadapkan ya distorkan ibaratnya gitu ya. Distorkan ya. Wallahu alam seperti apa ya. Rawahu Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Terakhir Ustaz Akbar tentang puasa Syawal. Setelah ini kita tanya jawab insyaallah. Tentang puasa Syawal ini hadisnya riwayat Imam Muslim. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Ya. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang puasa Ramadan ya 1 bulan penuh, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia puasa lagi 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamad dahri, maka dia seolah-olah seperti puasa 1 tahun full. 1 tahun itu bonus, berapa hari itu? 365 harian gampangannya gitu ya. Jadi dengan puasa 6 hari itu termasuk Ramadan ya, Ramadannya puasa terus tambah 6 hari di bulan Syawal, itu seperti puasa 1 tahun. Nah ini dalil pensyariatan puasa Syawal. Nanti di pembahasan puasa sunnah, khususnya puasa Syawal, kita akan detailkan hadis ini, sahabat. Ini hadis satu-satunya hadis tentang puasa Syawal. Bahkan di riwayat Muslim ini kata para ulama, ini riwayatnya itu jalurnya itu ahad gitu. Gara-gara jalurnya ahad, ada ulama yang mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak sunnah. Pernah dengar? Pernah ya? Siapa ya? Kira-kira madzhab apa? Jadi nggak ada puasa Syawal. Sepertinya karakternya itu ini ya mazhab Hanafi. Bukan. Ya. Imam Malik berarti. Imam Malik, iya. Iya. Tapi walaupun Hanafi bisa juga dikatakan. Di dalam kitab Al-Majmu' itu Imam Nawawi bilangnya ada 2 ulama. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah gitu. Tapi kalau ulama setelahnya itu nanti pendapat Hanafi itu resmi sunnah puasa Syawal. Ya intinya Imam Malik lah gampangannya gitu ya. Imam Malik atau madzhab Maliki gitu ya, itu mengatakan puasa Syawal itu makruh malah. Makruh. Tahu nggak alasannya kenapa?
Kenapa itu Ustaz? Alasannya diantaranya itu ya, ini hadis ahad, Iya. ya jalurnya cuma satu, gitu. Maksudnya tidak masyhur gitu ya. Walaupun sahih kan ini sahih. Kami di Madinah, kata Imam Malik, guru-guru kami, masyayikh kami, penduduk Madinah ini kan orang-orang yang dulu adalah mewariskan ilmunya Rasulullah. Enggak ada yang pada puasa waktu itu. Tidak ada yang puasa. Maka kami lebih percaya amalu ahli Madinah. Maka dalam usul fikih kan ada dalil amalu ahli Madinah itu. Iya. Apa itu? Perbuatan penduduk Madinah. Itu dijadikan dalil oleh Imam Malik kan, termasuk ciri khas mazhab Maliki itu. Gara-gara itu sahabat, gara-gara penduduk Madinah di zaman itu ya, di zaman Imam Malik ya, dan sebelumnya itu nggak ada yang puasa kalau di bulan Syawal gitu. Makanya mereka mengatakan nggak ada puasa Syawal. Bahkan dihukumi makruh kalau nggak salah itu. Ya. Tiga mazhab mengatakan sunnah pakai hadis Sahih Muslim ini. Kalau untuk ulama Malikiyah yang Setelahnya bagaimana Ustaz? sepertinya ada yang mensunahkan ya. Wallahu alam untuk detailnya makanya nanti pas pembahasan puasa Tapi yang resminya tetap iya, makruh. betul, makruh. Karena memang kalau di kitab-kitab fikih 4 madzhab ya seperti Wabah Zuhaili atau Bidul Mustahil itu disebutkan madzhab Maliki yang mengatakan tidak ada puasa Syawal itu. Makruh ya. Wallahu alam bisawab. Paling tidak untuk hari ini itu saja Ustaz Akbar pembahasan kita tentang definisi puasa dan pensyariatan puasa ya. Tadi pensyariatan puasa banyak sekali ya. Ya, nggak banyak sih, cuma berapa tadi? 5 atau 6 ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita insya Allah pembahasan tentang keutamaan dan hikmah insya Allah. Baik, saya kira itu barangkali ada tanya jawab, silahkan. Masih ada waktu berapa menit? Sekitar 20 menitan lah. Ya. Kurang lebih. Ya, silahkan. Ini Ustaz ada yang sudah angkat tangan ini, namanya Pak Ahmad MZ. Ya. Ini mungkin kita aktifkan dulu suaranya. Ya. Baik. Sebentar, saya kehilangan koneksi nih Ustaz. Atau pertanyaan yang lain? Ada nggak yang chat? Sudah keluar dari Zoom. Tadi mau bertanya tadi. Apa ya? Ada yang bertanya tadi? Ada. Ada. Kayaknya memang kehilangan koneksi situ. Ini hilang. Nggak masuk berarti kita. Enggak. Zoom itu kan enggak keluar. Sering bermasalah gini, internetnya? Hah? Internetnya yang bermasalah. Iya mungkin. Sinyal hilang, Hin. Tapi lumayan sih, udah 1 jam ya. Lebih dikit lah. Masalahnya adminnya keluar. Gimana itu kalau Yang antumnya? Kan Ustaz Solihin. Oh, Kalau admin yang keluar kan istilahnya stop mati. semua. Berarti yang di rumah juga nggak bisa nonton? Enggak, mereka di depan juga. Lepas. Di Kalau yang kayak tadi tendang. cuma berhenti doang ya. Hah? Masih ada gambar mungkin ya. Yang tadi Masih pas kunci mobil tadi. Yang kunci mobil Yang di stop tadi. Kalau di itu stop memang diatur lah sama Ustaz Solihin. iya, maksud saya merekanya Lihat ya kita blank gitu. blank doang kan. Tapi Dimatikan belum lepas. kamera, Belum dimatikan keluar. suara. Tapi makanya tadi cuma Nana nggak perhatikan sih ada yang ngechat itu kok diam. Ya udahlah, udah lumayan. Ternyata syuting malam ngantuk ya Bar ya, Akbar ya. Ngantuk. Kalau subuh gimana? Sama, Kalau subuh ngantuk juga. Ngantuk dari. Ana sebenarnya antum doang Ustaz. Cuman kalau Ustaz Syafri ada kemungkinannya ini nggak bisa soalnya malamnya baru sampai kemarin.
ada sedikit gangguan. Baik, ini mohon maaf sebelumnya para jamaah. Tadi ada sedikit gangguan jaringan, internet kita mati. Ini alhamdulillah sudah terselesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Ini tadi ada yang mengangkat tangan ya, Pak Ahmad MZ. Ini kita aktifkan dulu suaranya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya. Allah. Assalamualaikum Ustaz, Afwan dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Pak Ahmad. Ini mahasiswa paling rajin nih ya. Insya Ya, Allah. Ustaz. Pertama, ini Ustaz, tadi yang dari pensyariatan bahasa Ramadan kan ada bunyi karena beribadah dari mengikut itu. Mm-mm. Pertanyaan saya, apakah ini dapat diartikan bahwa semua nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad itu diwajibkan berpuasa juga, jadi hanya pelaksanaannya yang berbeda-beda gitu Ustaz. Oke, ya ya. Itu satu. Yang kedua, ini Ustaz, kalau di bulan Ramadan itu kan ada banyak fadilahnya ya, amalan-amalan di bulan Ramadan ya. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang kontrol puasa Ramadan Ustaz, di luar Ramadan? Apakah itu dia juga dapat keutamaannya Ustaz? Itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga tadi yang ayat itu ya. Kenapa? Ayamul Bid. Ayamul Bid ya. Kata ayat itu syariat itu hanya berlaku kepada Nabi atau kepada umatnya juga Ustaz? Makasih. Yang Ayamul Bid ya. Antum Iya. bisa catat tuh, tiga tadi. Anak ingatnya dua, yang pertama sama yang ketiga. Yang kedua mungkin nanti kita minta Ya. Bapak Ahmad MZ Ya, untuk yang pertama apa tadi? Yang pertama itu masalah dalil kutiba alal ladina Oh, min apakah qablikum. itu puasa mereka zaman dulu puasa juga atau enggak? Ya. Umat-umat. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, yang tadi terjemahnya adalah puasa itu diwajibkan atas kalian sebagaimana dulu diwajibkan ke umat dahulu. Di sini terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengartikan umat terdahulu itu puasa juga, Ya, tapi Ustaz. bukan puasa Ramadan. Jadi mereka ada puasa khusus, setiap umat itu ada puasa khusus wajibnya, Ustaz Akbar. Misalnya barangkali ada puasa yang tadi Nabi Daud tadi yang sehari puasa senggak, itu wajib bagi mereka gitu. Jadi kewajiban ini dari segi puasanya sebetulnya. Sebagaimana orang zaman dulu Pak ya, zaman dahulu itu mereka juga puasa, cuma bukan puasa Ramadan gitu. Ya, bukan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini adalah termasuk keistimewaan untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Tapi ada juga tafsiran dari para ulama yang mengatakan mereka juga puasa Ramadan, tapi beda tata caranya gitu Pak. Berbeda tata caranya. Misalnya kita sama-sama puasa Ramadan, kita puasa Ramadan, mereka juga puasa Ramadan zaman dulu. Mungkin tata caranya beda, mereka ndak ada yang namanya sahur, itu nggak ada sahur-sahurnya. Bahkan kalau malam hari tidur itu langsung dianggap harus puasa. Ini Kak, kita kan kalau Ramadan tuh buka puasa ya, Iya, Ustaz. biasanya kan kecapean tidur ya. Iya. Kan nggak masalah, nanti kalau bangun kan boleh makan kan. Iya. Yang penting sebelum adzan subuh gitu aja kan. Iya. Kalau mereka zaman dulu Pak, itu puasanya itu kalau sampai malam hari tertidur, maka itu sudah mulai puasa itu. Sudah mulai puasa. Jadi kalau habis maghrib ketiduran, itu mereka sudah mulai puasa. Sampai nanti menjelang maghrib hari keesokannya gitu. Nah, jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi ada dua pendapat lah setidaknya. Ada yang bilang itu bukan puasa Ramadan, puasa khusus ya umat terdahulu punya masing-masing. Ada juga yang mengatakan ya ini puasa Ramadan mereka itu dulu, cuma beda tata caranya gitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua apa tadi? Lupa tadi Ustaz Akbar. Fadilah amal yang di bulan Ramadan. Oh iya. Apakah berlaku juga buat orang yang Iya. di luar Ramadan? Ya, tentu saja kalau dari segi fadilah bulan Ramadannya tentu berbeda ya. Ya, tapi kalau dari segi fadilah puasa Ramadannya tetap dapat pahala untuk Ramadan gitu, dapat pahala puasa Ramadannya. Tapi kalau secara khusus fadilah bulan Ramadannya nggak dapat, karena bulan Ramadannya hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kalau mengkodoknya di luar bulan Ramadan seperti bulan Syawal atau bulan Qa'dah Dzulhijjah, ya kita nggak dapat keutamaan bulan Ramadan di bulan Dzulhijjah gitu, nggak dapat gitu. Ya.
Ada lagi tadi yang ketiga? Yang ketiga itu masalah puasa Ayyamul Bid. Itu Apakah? apa disyariatkan untuk Nabi Muhammad aja atau kepada umatnya juga gitu Ustaz? Kita termasuk. Termasuk Iya. juga. Maksudnya gini Ustaz, Gimana? makanya ya, sebelum kan setelah pensyariatan puasa Ramadan, Nabi itu melakukan puasa Ayyamul Bid. Iya. Nah, ketika itu umatnya juga disyariatkan puasa itu atau cuma buat Nabi Ustaz? Oh, sebelum ada puasa Ramadan. Iya, jadi dalam hadis itu memang Nabi dan para sahabat dulu ketika di Mekah atau sebelum ada puasa Ramadan sudah berpuasa, Pak. Bahkan ada yang bilang wajib puasa 3 hari tiap bulan ini. Nabi dan sahabat pada puasa itu. Jadi hukumnya wajib gitu. Nah, ketika turun ayat tadi surah Al-Baqarah di tahun kedua, maka yang puasa 3 hari tiap bulan itu menjadi sunnah gitu. Yang wajib hanya Ramadan, begitu. Ya. Itu salah satu penjelasan yang disebutkan Imam Nawawi gitu, dalam Al-Majmu' seperti itu. Jadi ada yang mengatakan puasa 3 hari tiap bulan itu dulu wajib dulunya, ya, sebelum adanya puasa Ramadan. Tapi pas turun ayat itu, ayat Ramadan itu ya, puasa Ramadan kewajibannya, maka yang puasa 3 hari tiap bulan yang tadinya wajib jadi sunnah itu Pak sampai sekarang. Ya, begitu. Ya. Ya, sama-sama Pak, siapa Pak Akbar ya? Pak Ahmad. Ahmad Oh iya Pak MZ. Ahmad, Masya Allah. Beliau dari mana itu tinggalnya? Kayaknya Kayaknya- sering banget beliau ini nanya ya. Masya Allah. Pak Ahmad ini mungkin tinggalnya di mana kalau Depok. boleh tahu? Saya di Karawaci, Mas. Karawaci itu mana? Tangerang. Kurang tahu. Eh? Tangerang. Oh Tangerang ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya sampai ngaji terus. Amin. Ini ada jamaah juga, Ya, jamaah yang lain yang sudah mengangkat tangan. Tapi sebelum kita mempersilahkan jamaah ini, kita umumkan sekali lagi karena tadi ada gangguan sinyal, jadi barangkali ada jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Chat ya. chat gitu. Karena kita tadi gangguan sinyal kan Hilang, keluar, hilang. chatnya juga ikut hilang. Oh, Jadi para jamaah bisa Ketik untuk ulang. ketik ulang atau ngangkat tangan bisa bertanya secara langsung gitu, berbicara sama ustaz kita. Ya. Ini kita aktifkan dulu audionya Pak Dirgantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai teknis puasa Ayyamul Bid. Ya. Apakah harus setiap tanggal 13, 14, 15 di tiap bulan Zulhijjah atau bisa di hari lain, baik bisa berturut-turut ataupun enggak? Oh ya. Selama tiga kali ya, tiga Ya, hari. ya. Oke. Bagus sih, bagus. Di dalam hadis itu memang disebutkan sampai pakai angka Ats-Tsalits Asyar 13, Ar-Rabi' Asyar 14, Al-Khamis Asyar 15. Nah, hadis ini kata Imam Nawawi, ini madzhab Syafi'i Pak ya, madzhab Syafi'i. Ini afdolnya. Afdolnya memang kalau mau puasa 3 hari itu di tanggal 13, 14 dan 15. Tapi jika tidak memungkinkan, boleh di hari yang lain sebetulnya. Misalnya Anda sempatnya pas 15, 16, 17 atau 17, 18, 19 atau tidak urut misalnya 13, 16, 18. Itu boleh. Tetap mendapatkan fadilah puasa 3 hari tiap bulannya. Tetap boleh. Tentu kalau dari segi afdoliyah lebih afdol yang tadi yang 13, 14, 15. Itu yang difatwakan oleh madzhab Syafi'i. Tapi kalau di tanggal yang lain tetap boleh, Mungkin beda ya. Bisa dijamak dengan Senin Kamis juga. Bisa dijamak ya, digabung ya. Kayak sholat aja dijamak, iya. Digabung bisa. Mungkin pas bertepatan hari Senin Anda puasa hari 13 atau 14 boleh, tidak apa-apa. Ya. Kan puasa sunnah itu termasuk puasa yang boleh digabung niatnya itu. Ya. Bagus ini, bagus. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ini ada satu satu lagi, pertanyaan lagi Ustadz mungkin karena berhubung juga waktu kita hampir habis. Kita bacakan satu pertanyaan lagi. Ya. Ini ada dari Pak Alzam. Ya. Beliau bertanya, selama 9 tahun itu apakah memang tidak ada catatan riwayat lagi mengenai saum Syawal? Karena ini memang agak mengherankan juga ya Pak Ustadz. Iya, betul. Karena memang hadisnya tadi jalurnya ahad ya. Iya. Yang kita temukan adalah sabda Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan tadi, man soma Ramadana tsumma atba'ahu sitan min Syawal, lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya tadi ya. Ala kulli hal seperti ini aja.
Yang penting Nabi bersabda tentang anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka apalagi hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, walaupun jalurnya hanya satu, begitu. Ya, makanya jumhur ulama mengatakan tetap disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Walaupun pakai hadis yang satu-satunya tadi yang jalurnya ahad ini. Ya. Cuma berbeda tadi kalau madzhab Maliki, kenapa sampai bilang makruh atau tidak disyariatkan? Ya tadi gara-gara di Madinah itu pada tidak ada yang puasa gitu, di bulan Syawal itu. Tapi tidak masalah sebetulnya ya, ini kan masalah khilafiyah di antara para ulama. Yang jelas hadisnya yang sahih adalah riwayat Imam Muslim tadi itu. Ya. Satu hadis itu. Kalau riwayat yang lain wallahu alam ya, kita belum temukan apakah selama 9 tahun itu ada riwayat yang lain atau tidak begitu. Wallahu alam. Mungkin Ustaz ini ada pertanyaan terakhir ya. Iya, iya. Sekaligus insya Allah ini menutup pertemuan kajian kita pada malam hari ini. Jadi ini kalau dari, ada lagi bisa pertemuan selanjutnya. Ini kepada para jamaah mungkin yang ingin bertanya dicatat dulu gitu. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita setiap ditanyakan. malam Rabu pokoknya. Iya. Untuk fikih puasa. Baik, ini ada dari Pak Yudis. Ya. Beliau bertanya ini untuk puasa Ayyamul Bid, apakah ada hadis hasan atau sahih yang mengemukakan tentang fadilahnya Ustaz? Ataukah memang hanya ada riwayat tentang pesyariatannya saja? Syukran. Kalau untuk masalah fadilah atau keutamaan, nanti detailnya barangkali kita sampaikan di puasa sunnah ya. Insya Allah ada fadilah-fadilahnya. Tadi yang kita sampaikan hanya hadis tentang pesyariatan adanya puasa Ayyamul Bid. Kalau untuk fadilah, insya Allah nanti ada hadisnya khusus ya. Kita sampaikan insya Allah di pembahasan tentang puasa sunnah itu ya, di poin yang keempat. Berarti pertemuan keempat nanti. Insya Allah kita sampaikan insya Allah. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja barangkali para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya Ustaz Akbar ya. Iya, dan Ustaz. tentunya nanti kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari secara istiqomah ini. Pertemuan sampai 32 kali pertemuan insya Allah. Insya Allah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Baik, sebelum kita tutup sekolah fikih pada malam hari ini, Ana ingatkan sekali lagi bagi para jamaah, barangkali tadi ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, cuman ada gangguan sinyal gitu kan, tidak sempat kita utarakan kepada ustadz kita, soalnya ustadz kita ini juga lokasinya jauh, Bekasi gitu, harus pulang, udah ditunggu sama keluarga lah. Nggak apa-apa. Ini waktunya Seminggu sudah jam sekali ini. 9 ya, jam 9 lebih sedikit. Ini mungkin dicatat dulu dan insya Allah tetap diizinkan atau diperbolehkan untuk ditanyakan di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, kemudian pengumuman selanjutnya kepada para jamaah sekalian, seperti biasa yang telah kita ketahui untuk sekolah fikih ini, insya Allah akan selalu ada disiarkan secara langsung dari studio kita Rumah Fikih Indonesia. Itu hanya ada dalam sehari, hanya ada 2 kali, 2 waktu, yaitu setelah sholat subuh ya, yang kedua setelah sholat isya, kecuali pada Rabu malamnya itu kita tidak ada sekolah fikih dikarenakan itu memang jadwal di Rumah Fikihnya itu adalah kajian malam Kamis, atau disingkat dengan istilah KMK. Baik, ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Ajib atas waktu dan ilmunya. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih banyak kepada para jamaah sekalian atas partisipasinya. Mari kita tutup kajian kita, sekolah fikih kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita akhiri juga dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ustaz Salihin?